Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai depresiasi, impairment atau penurunan nilai, dan depresi. Yang pertama adalah terkait dengan depresiasi atau depreciation atau penyusutan. Jadi depresiasi itu merupakan proses untuk mengalokasikan biaya dari aset-aset berwujud menjadi beban, menggunakan cara sistematik dan rasional pada setiap periode-periode yang diharapkan manfaat dari aset tersebut diperoleh oleh perusahaan dari penggunaan aset tersebut. Jadi, depresiasi itu merupakan suatu proses alokasi biaya dari pemerolehan aset tersebut. Berapa dari biaya pemerolehan aset tersebut yang sudah digunakan atau diperoleh manfaatnya, sehingga dari biaya tersebut kemudian dicatat sebagai beban. Ya, jadi dari cost-nya, berapa yang sudah digunakan, berapa yang sudah dimanfaatkan, kemudian diakui sebagai beban. Nah, alokasi biaya untuk aset jangka panjang tadi ada 3 bentuknya, yaitu pada aset tetap berupa beban depresiasi, atau pada aset berwujud berupa beban depresiasi. Pada aset yang tidak berwujud berupa beban amortisasi, dan pada sumber daya alam yang sifatnya tidak dapat diperbarui berupa beban depresi. Nah, kemudian dalam melakukan depresiasi, dalam proses depresiasi ada 3 hal yang perlu dianalisis, yaitu apa dasar depresiasi yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan masa manfaat dari aset. Jadi dasar untuk menentukan masa manfaatnya apa. Kemudian metode apa yang digunakan, metode mana yang tepat yang digunakan untuk melakukan alokasi. Untuk menentukan depreciable base atau dasar depresiasi, biasanya yang digunakan adalah nilai atau cost dari aset dikurangi dengan nilai residual atau nilai sisanya. Nilai tersebut adalah nilai yang menjadi dasar untuk dilakukan depresiasi atau alokasi. Jadi misalnya cost-nya 10.000, kemudian diasumsikan atau diestimasikan nilai setelah umur masa manfaat. Nilai atau umur masa manfaat itu berakhir, nilainya adalah sebesar 1.000. Jadi dasar depresiasinya adalah 10.000 dari cost-nya dikurangi nilai sisanya, estimasi nilai sisa, yaitu 1.000. Jadi nilai depreciation base-nya adalah 9.000. Nah, dari nilai 9.000 inilah yang nantinya menjadi dasar alokasi. Yang dialokasikan adalah nilai yang 9.000. Nah, kemudian untuk menentukan useful life atau masa manfaatnya, di sini ada istilah service life dan physical life. Jadi service life itu merupakan kemampuan suatu aset untuk dapat dimanfaatkan perusahaan secara optimal, dan physical life adalah bentuk atau kualitas fisik dari aset tersebut. Bisa saja suatu aset secara fisik pada atau setelah masa manfaatnya berakhir, dapat saja secara fisik aset tersebut tetap digunakan oleh perusahaan. Namun, jika tetap menggunakan aset tersebut, bisa jadi perusahaan harus mengeluarkan cost yang lebih. Misalnya, aset berupa mesin yang masa manfaatnya digunakan atau umur manfaatnya selama 20 tahun. Bisa saja setelah umur 20 tahun, mesin tersebut bisa digunakan untuk memproduksi barang, namun lewat dari umur 20 tahun itu, perusahaan dapat saja mengeluarkan cost yang lebih besar untuk memproduksi barang tersebut. Misalnya, karena sudah lewat dari umur manfaatnya,
mesin tersebut harus membutuhkan treatment khusus, misalnya butuh servis berkala yang lebih sering, sehingga cost untuk memproduksi barangnya menjadi lebih besar. Nah, sedangkan service life adalah kemampuan optimal suatu aset untuk dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh perusahaan. Jadi misalnya tadi untuk mesin optimalnya digunakan selama 20 tahun. Maka untuk menentukan useful life atau masa manfaat suatu aset biasanya menggunakan service life, ya, bukan berdasarkan pada physical life. Nah, kemudian perusahaan dapat saja menghentikan pemakaian aset karena dua alasan. Yang pertama karena physical factor dan karena economic factor. Untuk faktor-faktor fisiknya aset dapat saja dihentikan pemakaiannya karena memang aset tersebut sudah rusak misalnya, karena faktor fisiknya sudah tidak dapat digunakan lagi atau tidak dapat dimanfaatkan lagi. Nah, untuk faktor ekonomik bisa ada beberapa faktor, beberapa alasan, yaitu yang pertama adalah inadequacy, yaitu misalnya perusahaan memiliki suatu mesin, nah yang kemudian mesin tersebut bisa menghasilkan 100.000 produk barang misalnya. Nah, kemudian perusahaan ingin meningkatkan target produksinya. Nah, dengan menggunakan mesin tersebut, perusahaan hanya dapat menghasilkan 100.000 produk, padahal perusahaan ingin meningkatkan targetnya untuk menghasilkan 200.000 produk misalnya. Nah, karena kemampuan mesin tersebut tidak mampu memenuhi target perusahaan, maka perusahaan akan berusaha mengganti atau menghentikan penggunaan mesin tersebut, sehingga perusahaan menghentikan pemakaian aset berupa mesin tersebut. Nah, kemudian misalnya adanya supersession, adanya aset baru yang dianggap lebih efisien, atau adanya alat atau mesin baru yang lebih efisien, atau ada mesin baru yang lebih up to date misalnya. Kemudian alasan ketiga, karena adanya obsolescence atau keusangan dari aset yang sudah sehingga mengganggu kegiatan operasi perusahaan atau sudah dianggap tidak mampu dimanfaatkan lagi oleh perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga ini terkait dengan metode depresiasi. Tadi sudah menentukan base-nya, kemudian menentukan bagaimana kita menentukan useful life, kemudian yang ketiga adalah metode depresiasinya. Ada 3 metode umum, yaitu metode aktivitas, depresiasi berdasarkan aktivitas, metode garis lurus, kemudian metode penurunan dipercepat yang dapat digunakan dengan 2 teknik, yaitu angka tahun, ya, jumlah angka tahun, dan yang kedua adalah nilai saldo menurun, ya. Nah, yang pertama terkait dengan metode aktivitas berdasarkan aktivitas. Kita pakai ilustrasi, misalnya untuk perusahaan Stanley Coal Mines, ya. Stanley ini punya aset berupa kren. Di sini cost-nya 500.000, useful life-nya 5 tahun, ya. Umurnya selama 5 tahun. Kemudian jatuh temponya, nilai residunya atau nilai sisanya sebesar 50.000 dan jumlah jamnya, ya, jumlah jamnya totalnya dapat digunakan selama 30.000 jam. Asumsikan pada tahun pertama ketika perolehan aset tersebut, pada tahun pertama ketika perolehan aset tersebut, mesin tersebut atau kren tersebut digunakan selama 4.000 jam. Kemudian bagaimana depresiasinya? Depresiasi jika menggunakan metode aktivitas adalah dari depreciation base dikalikan dengan jam pada tahun atau periode tersebut dibagi dengan total estimasi penggunaan jamnya. Total estimasi jamnya. Jadi tadi depreciation base-nya adalah dari cost-nya dikurangi dengan nilai sisanya, yaitu sebesar 450.000, dikali dengan jamnya dibagi dengan total penggunaan, total jam penggunaan, yaitu $60.000. Atau kita dapat lakukan dengan
mencari dulu berapa sih nilai dari depresiasi per jamnya. Per jamnya bagaimana? Yaitu dengan 450.000 ya depreciation base dibagi dulu dengan 30.000 jamnya. Ya, jadi 450.000 cost-nya dibagi 30.000 itu adalah depresiasi per jam. Kemudian baru dikalikan dengan 4.000 atau dikalikan dengan penggunaan pada tahun tersebut. Penggunaan jam pada tahun tersebut. Ya. Kemudian yang kedua adalah metode garis lurus. Kalau pada metode aktivitas, maka jumlah depresiasinya, beban depresiasinya sebesar 60.000 ini. Nah, 60.000 ini adalah beban depresiasi dan akumulasi depresiasi. Nilainya akan berubah setiap tahunnya karena tergantung dari penggunaannya. Berapa jam pada tahun tersebut. Nah, pada metode garis lurus, jumlah beban depresiasinya akan sama sebesar, nilainya akan sama untuk tiap tahunnya, ya. Karena pembagian sama. Jadi dari depresiasi base-nya, dasar depresiasi, nilai dasar untuk depresiasi dibagi dengan berapa tahun sih umur manfaatnya selama 5 tahun. Jadi 450.000 dibagi dengan 5 nilainya adalah 90.000. Dari tahun pertama sampai tahun kelima, maka nilainya akan sama sebesar 90.000 dolar. Untuk beban depresiasi dan akumulasi depresiasi. Nah, kemudian metode selanjutnya adalah metode penurunan dipercepat, yaitu yang pertama menggunakan metode angka tahun. Metode angka tahun untuk nilai denominatornya atau nilai pembaginya bisa dicari dengan cara menjumlahkan angka tahunnya. Misalnya untuk yang keren tadi masa umur manfaatnya selama 5 tahun, maka denominatornya adalah dari 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 yaitu sebesar 15, atau dapat menggunakan kalkulasi seperti ini. Ya, N plus 1 dibagi 2. N-nya adalah 5 tahun ditambah 6 dibagi 5 dikali 6 dibagi 2 ya. Yaitu sama jumlahnya 15. Nah, kemudian bagaimana penyusutannya setiap tahun? Depreciation base-nya di sini. Kemudian umur masa manfaatnya. Ini adalah rate-nya ya, rate untuk depresiasi. Kemudian beban depresiasi dan nilai bukunya. Pada tahun pertama nilai depreciation base-nya adalah 450.000. Sisa umurnya masih 5 tahun, jadi depresiasinya adalah 5/15 dikali dengan depreciation base. Nilainya adalah sebesar 150.000. Pada tahun keempat begitu, 4/15 rate-nya. Pada tahun ketiga 3/12, tahun keempat 2/15, tahun kelima 1/15. Dan nilai bukunya pada akhir tahun adalah nanti sebesar nilai residualnya. Kemudian yang selanjutnya adalah metode saldo menurun. Dengan menggunakan ilustrasi yang sama, pada metode saldo menurun, yang rate-nya nanti menggunakan persentase jika kita menggunakan metode garis lurus, tapi persentase tersebut harus dikalikan 2. Dan pada metode saldo menurun, untuk depreciation base-nya tidak perlu dikurangi dengan nilai residual. Jadi depreciation base-nya adalah cost dari aset tersebut. Misalnya, dengan ilustrasi yang sama ya. Nah, untuk depreciation base-nya menggunakan cost-nya 500.000. Kemudian untuk rate-nya adalah tadi kalau menggunakan metode garis lurus, penyusutannya adalah per tahunnya adalah sebesar 90.000. Sedangkan depreciation base-nya adalah sebesar 450.000. Jadi rate-nya untuk depresiasi adalah 90.000 per 450.000. Jadi sebesar 20% dari nilai depreciation base-nya ya. Jadi untuk pada metode garis lurus nilai rate untuk depresiasinya sebesar 20%.
pada saldo menurun, 20% itu harus dikalikan 2, yaitu sebesar 40%. Maka pada tahun pertama, nilai bukunya adalah sebesar 500.000, prosentasenya adalah 40%, jadi beban depresiasi pada tahun pertama sebesar 200.000. Nilai bukunya maka sebesar 300.000 ya, 500 kurang 200, 300. Kemudian pada tahun kedua, yang menjadi base-nya bukan yang 500 lagi, melainkan nilai bukunya yaitu 300.000. Berarti 300.000 dikali 40%, 120, maka nilai bukunya adalah 180. Kemudian pada tahun ketiga nilainya 180, begitu seterusnya sampai tahun kelima. Jika pada tahun kelima, nilai bukunya itu tidak boleh kurang dari nilai bukunya beban depresiasinya nanti tidak boleh mengurangi nilai buku sampai kurang dari nilai residualnya. Jadi nanti beban depresiasi yang tahun kelima harus menyesuaikan, sehingga ketika nanti akumulasi depresiasinya, ketika nanti nilai bukunya dikurangi dengan akumulasi depresiasi, nilainya akan 50.000. Jadi nanti akan disesuaikan nilainya. Tidak boleh kurang dari 50.000. Nah, kemudian isu terkait depresiasi, misalnya jika ada suatu aset tetap yang bagian-bagian atau part-partnya ya, atau bagaimana atau part-partnya di dalam aset tersebut yang memiliki nilai yang signifikan atau cost yang signifikan, maka bagian-bagian dari aset tersebut harus didepresiasi secara terpisah. Misalnya kita mempunyai mesin yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Nah, komponen di dalam mesin tersebut misalnya alat-alat di dalam mesin tersebut memiliki nilai signifikan atau cost-nya cukup signifikan, maka alat-alat di dalam mesin tersebut harus didepresiasi secara terpisah. Ya, misalnya Eurasia membeli pesawat nilainya 100 juta euro pada Januari 2016. Nah, pesawat tersebut memiliki umur manfaat 20 tahun, nilai residunya 0. Nah, Eurasia menggunakan metode garis lurus untuk depresiasinya. Bagaimana cara mengidentifikasi komponen, jumlah, dan masa manfaatnya? Berikut ya, komponen-komponen pesawatnya. Nah, jadi pesawat tersebut tidak didepresiasi secara utuh. Pesawat didepresiasi selama 20 tahun misalnya. Tidak seperti itu, tapi karena di dalam pesawat tersebut mesinnya, untuk airframe-nya, itu memiliki nilai yang cukup signifikan dari aset tersebut, maka harus didepresiasi secara terpisah. Jadi untuk airframe sebesar 60 juta, engine-nya, mesinnya sebesar 32 juta, dan komponen lainnya nilainya 8 juta. Nah, ini adalah useful life-nya masing-masing komponen. Ya. Kemudian depresiasinya masing-masing didepresiasi, maka tiap tahunnya, karena menggunakan garis lurus maka sama, tiap tahunnya perusahaan akan mendepresiasi nilai pesawat tersebut sebesar 8.600.000. Ini adalah akumulasi dari seluruh depresiasi alat-alat spare part dalam pesawat tersebut. Jadi yang dilaporkan adalah nilai totalnya. Ya, seperti biasa membuat jurnalnya, beban depresiasi, kreditnya adalah akumulasi depresiasi. Ya. Kemudian bagaimana di laporan posisi keuangan, pencatatannya, pelaporannya adalah ya dari nilai 100.000 dikurangi total akumulasi depresiasi. Lalu isu-isu lain terkait dengan depresiasi adalah bagaimana perusahaan mencatat atau menghitung depresiasi pada partial period. Jadi ini misalnya kita membeli barang bukan pada 1 Januari, misalnya kita beli barang pada 1 April, 1 Juli, jadi di tengah tahun. Bagaimana ada di tengah periode, bagaimana penilaiannya. Kemudian apakah depresiasi termasuk ke dalam replacement aset. Nilai depresiasi itu bisa dimasukkan sebagai replacement aset. Nah, kemudian bagaimana perusahaan
mengatasi jika mungkin ada koreksi terhadap nilai depresiasi atau pada rate depresiasinya. Yang pertama adalah bagaimana perusahaan menghitung depresiasi untuk pada bagian periode. Nah, perusahaan dapat menentukan dulu beban depresiasi untuk 1 tahun. Kemudian baru menghitung berapa proporsi depresiasi untuk periode yang dimaksud tadi. Misalnya, Maserati Corporation membeli mesin pada 1 Agustus, total biayanya sebesar 150.000. Nah, kemudian nilai sisanya 24.000, umur manfaatnya 5 tahun, working hour-nya sebesar 21.000 hours, akhir tahunnya yaitu 31 Desember. Berarti dia belinya 1 Agustus, bukan pada 1 Januari. Bagaimana depresiasinya? Yang pertama, kalau menggunakan garis lurus. Kalau garis lurus, berarti seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa hitung dulu 1 tahunnya. Hitung dulu 1 tahunnya, yaitu dengan membagi dari base-nya, ya, depreciable base-nya, yaitu dari 150.000 dikurangi 24.000, depreciable base-nya 126.000, kemudian menentukan useful life-nya selama 5 tahun, jadi 126.000 dibagi 5 tahun, sebesar 25.200. Karena dibeli 1 Agustus, berarti pada tanggal 31 Agustus, dibelinya 1 Agustus 2015, berarti tanggal 31 Desember 2015 harus membuat penyusutan. Yaitu dari 1 Agustus sampai Desember itu ada 5 bulan, maka partial year-nya adalah 5/12 dikali 25.200. Bebannya adalah 10.500 untuk tahun 2015. Untuk tahun ke 2016, ya, mencatatnya seperti biasa, ya, beban depresiasi dan akumulasi depresiasi. Untuk tahun 2016, menghitungnya 1 tahun. Sampai tahun ke-5, ya, untuk tahun ke-5, berarti karena dibelinya 1 Agustus 2015, jatuh temponya berarti nanti pada 31 Juli 2020, ya. 31 Juli 2020. Jadi pada tahun 2020 kita hanya melakukan depresiasi dari 1 Januari sampai 31 Juli, yaitu sebesar 7/12 bulan. Ya. Nah, bagaimana kalau menggunakan activity method atau metode aktivitas? Untuk tahun 2015, di sini dituliskan asumsikan penggunaan di tahun 2015 selama 800 jam. Maka penyusutannya adalah, kita cari dulu, ya, per hour-nya. Nah, depresiasi per jamnya, yaitu dengan dari depreciable base-nya tadi berapa? 126.000 dibagi dengan total penggunaan jamnya, yaitu 21.000 jam. Jadi depresiasinya 6 euro per jam. Karena pada tahun 2015 penggunanya 800 jam, maka kalikan aja 800 jam dikali 6, 4.800. Tahun-tahun berikutnya menyesuaikan penggunaan jamnya berapa. Kemudian sum of the years, jadi untuk jumlah angka tahun. Metode angka tahun, ya, sama seperti tadi, 5/15. Kita hitung tahunnya. Karena 5 tahun berarti N 5 dikali 5 ditambah 1, 6, dibagi dengan 2. Nah, kemudian bebannya pada tahun 2015 adalah sebesar 17.500. Begitu seterusnya sampai tahun ke-5. Selanjutnya adalah saldo menurun, yaitu saldo menurun berarti nilai depreciable base-nya adalah nilai cost-nya, ya, sebesar 150.000, bukan yang 126.000. Nah, rate per year-nya adalah 40%. Ini dari
rate pada metode garis lurus dikali dengan 2. Ya, tadi metode garis lurus 1 tahunnya adalah sebesar berapa depresiasinya? 25.200. Berarti 25.200 dikalikan dengan dibagi dengan 126.000 adalah sebesar 20% dikali 2 berarti 40%. Annual expense-nya pada tahun 2015 adalah sebesar 60.000. Karena dari 1 Agustus maka 5/12 ya. Begitu seterusnya sampai tahun ke-5. Ya, untuk depresiasi base-nya berarti bukan dari 150.000 tapi dari nilai bukunya 150.000 dikurangi 25.000 dulu. Ya, begitu seterusnya sampai tahun ke-5. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, apakah depresiasi termasuk juga replacement of asset? Tidak ya, depresiasi bukan merupakan current cash outflow, bukan arus kas keluar. Dan dana yang digunakan untuk replacement asset, penggantian aset itu berasal dari pendapatan, bukan dari depresiasi. Kemudian yang ketiga, bagaimana perusahaan mengatasi adanya koreksi terhadap depresiasi rates. Nah, misalnya ada perubahan terhadap rate dari depresiasi, misalnya ada perubahan kebijakan, maka perubahan tersebut hanya dapat diaplikasikan pada tahun buku saat ini dan tahun buku berikutnya. Atau periode saat ini dan periode-periode berikutnya. Tidak boleh retrospektif, jadi tidak akan mengubah tahun buku sebelum-sebelumnya. Ya. Misalnya nih, Arcadia membeli peralatan senilainya $510.000, umur manfaatnya 10 tahun, residualnya $10.000, depresiasinya yang setelah dicatat adalah selama 7 tahun ya. Sudah mencatat depresiasi selama 7 tahun dengan menggunakan garis lurus. Nah, di tahun 2015 atau di tahun ke-8, perusahaan menentukan ternyata useful life-nya itu harusnya 15 tahun, bukan 10 tahun. Dengan nilai residual sebesar $5.000 pada akhir tahunnya, pada akhir masa umur manfaatnya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apakah perusahaan dapat mengoreksi, ya, apakah perusahaan dapat mengoreksi depresiasi pengalokasian pada tahun-tahun sebelumnya? Jawabannya tidak bisa. Jadi no entry ya, tidak perlu membuat jurnal untuk mengoreksi beban depresiasi pada tahun-tahun sebelumnya ataupun akumulasi penyusutan pada tahun-tahun sebelumnya. Lalu bagaimana menghitung beban depresiasi pada tahun 2015? Untuk menghitung depresiasi pada tahun 2015 atau tahun ke-8, kita lihat dulu sampai tahun ke-7, kita hitung dulu sampai tahun ke-7 berapa sih nilai bukunya. Asumsikan kita sudah menghitung, maka nilai buku sampai tahun ke-7 adalah nilainya sebesar 160.000. Dari mana? Dari nilainya ya, yang 510 dikurangi nilai residualnya, nilainya 500.000. Tadi diasumsikan selama 10 tahun masa manfaatnya, maka tiap tahunnya adalah 50.000. Sampai tahun ke-7 dia mendepresiasi sebesar 50.000. Berarti selama 7 tahun akumulasi penyusutannya sebesar 350.000. Maka nilai bukunya sampai tahun 2014 adalah 160.000. Berarti di tahun ke-2015 nilai buku awalnya adalah sebesar 160.000. Karena ada kebijakan baru, nilai residunya sebesar 5.000, maka nilai depreciable base-nya menjadi 155.000 dibagi menjadi 8 tahun menggunakan sisa umur yang baru ya, estimasi umur manfaat yang baru. Jadi nilai depresiasinya adalah tahunannya setelah tahun ke-7 adalah sebesar 19.375. Kemudian kita membahas mengenai impairment atau mengenai penurunan nilai. Untuk impairment atau penurunan nilai pada aset berwujud, aset jangka panjang yang berwujud,
perusahaan itu bisa melakukan penurunan nilai atau aset tersebut dapat diturunkan nilainya, yaitu ketika perusahaan tidak dapat lagi memulihkan nilai carrying amount atau nilai bawaan dari aset tersebut, walaupun dengan menggunakannya ataupun dengan menjualnya. Jadi, nilai impairment itu adalah ketika nilai bawaan dari aset tersebut lebih kecil dari nilai recovery-nya. Jadi, pada setiap tahunnya, perusahaan itu melakukan review terhadap asetnya untuk menentukan apa saja indikator yang menentukan terjadi impairment atau adanya penurunan nilai dari atau adanya penurunan kemampuan aset untuk menghasilkan kas melalui penggunaan atau melalui penjualan, ya. Jika indikator untuk penurunan nilai tersebut ada, maka perusahaan harus melakukan impairment test. Jadi, dari carrying amount atau nilai bawaan dibandingkan dengan nilai recoverable amount. Nilai recoverable amount itu dari mana? Nilai recoverable amount itu ditentukan dengan mana yang lebih tinggi dari fair value-nya dikurangi dengan biaya untuk menjual atau value in use. Nah, value in use ini adalah nilai guna dari suatu aset, nilai guna saat ini jika dari pengguna suatu aset tersebut, baik dari penjualan maupun dari penggunaan. Ya. Jadi value in use ini adalah nilai sekarang dari manfaat yang diperoleh perusahaan dari aset tersebut. Kalau fair value ini adalah nilai wajar aset tersebut dikurangi biaya-biaya untuk menjual aset tersebut. Nah, asumsikan di sini trust company melakukan impairment test. Nah, nilainya sebesar 200.000 euro, fair value-nya dikurangi cost biaya untuk menjual sebesar 180 euro, dan nilai value in use-nya adalah senilai 205.000. Maka kita melakukan impairment test, ya. Di sini nilai carrying amount-nya 200.000, recoverable amount-nya 205.000, karena nilai recoverable amount-nya berarti sini lebih besar daripada nilai carrying amount, berarti tidak perlu melakukan impairment. Nah, misalkan jika nilai recoverable-nya adalah sebesar 180.000 ya, fair value 180.000, lebih besar daripada value in use, berarti yang dipakai nilai fair value sebesar 180.000, dan nilai carrying amount-nya 200.000, maka di sini kita melakukan impairment loss sebesar 20.000. Bagaimana mencatatnya? Yaitu loss on impairment kreditnya adalah akumulasi depresiasi sebesar 20.000. Jadi akumulasi depresiasinya bertambah sebesar 20.000, nantinya akan mengurangi nilai dari aset. Nah, contoh impairment ilustrasinya, misalnya pada 31 Desember pada 2016, perusahaan Hanoi mencatat equipment-nya sebesar 26 juta Vietnam dong, dan akumulasi penyusutannya sebesar 12 juta, kemudian residualnya sebesar 2 juta. Informasi yang terkait adalah misalnya yang pertama, carrying amount pada 31 Desember 2016 sebesar 14.000 dari 26.000 dikurangi 12.000 ya, nilai tercatatnya pada akhir tahun 2016, kemudian Hanoi menggunakan garis lurus, hingga depresiasinya akan sama, dibagi selama 4 tahun. Nah, kemudian yang ketiga, misalnya Hanoi telah menentukan adanya nilai recoverable amount senilai 11 juta Vietnam dong, kemudian sisa umurnya adalah 2 tahun, pada tahun 2016 sisa umurnya adalah 2 tahun. Maka pada tahun 2016, Hanoi mencatat equipment-nya adalah, di sini carrying amount-nya adalah sebesar 14.000 ya, 14.000, kemudian recoverable amount-nya adalah sebesar 11.000 ya dari keterangan yang ketiga. Nah, kemudian karena ada selisih lebih besar carrying amount-nya, maka di sini
ada impairment loss sebesar 3 juta, maaf, 3 juta. Maka mencatatnya adalah loss on impairment dan kreditnya adalah akumulasi depresiasi. Nah, kemudian pada keterangan tadi, pada akhir 2016, ya di keterangan terakhir, disampaikan setelah 31 Desember 2016, umur manfaatnya berubah menjadi 2 tahun. Jadi pada tahun 2016 kita tentukan dulu nilai bukunya berapa, yaitu sebesar 11 juta. Dari tadi nilai equipment-nya 26 juta dikurangi akumulasi depresiasi sebesar 15 juta. Nilainya 11 juta Vietnam dong. Kemudian pada tahun 2017, untuk tahun 2017 depresiasinya adalah tinggal 2 tahun tanpa ada nilai sisa. Jadi 11 juta dibagi 2 tahun. Jadi tahun 2017 sebesar 5.500.000, nantinya 2018 sebesar 5.500.000. Nah, kemudian untuk ilustrasi impairment yang kedua, misalnya pada akhir tahun 2015, Pharma Company melakukan tes impairment. Carrying amount mesinnya adalah 200.000, remaining useful life-nya 5 tahun, ya, masa manfaatnya 5 tahun. Kemudian karena menurut Pharma, karena menurut perusahaan, karena nilai pasarnya, jadi nilai pasar mesin tersebut susah didapat, biasanya karena mesin tersebut mungkin karena dibangun sendiri, dibuat sendiri, ya, jadi mungkin mesinnya dibangun, dibuild sendiri, maka nilai pasarnya susah untuk ditentukan, nggak ada nilai pasarnya, mungkin saja justru tidak ada nilai pasarnya. Maka Pharma menentukan nilai recoverable-nya dari mesin tersebut menggunakan value in use berdasarkan nilai sekarang dari manfaat yang mungkin diterima perusahaan dari penjualan ataupun dari penggunaan. Jadi Pharma menggunakan diskon rate-nya 8%, kemudian future cash flow-nya yaitu sebesar 40.000, asumsikan selama 5 tahun ke depan. Residual value-nya 10.000, dan pada tahun kelima. Nah, asumsikan cash flow tersebut diterima pada akhir tahun. Kemudian, bagaimana menentukan value in use-nya? Tadi value in use adalah nilai sekarang dari manfaat-manfaat yang kemungkinan diterima oleh perusahaan dari penggunaan aset tersebut, yaitu dengan menghitung present value-nya, yaitu tahun kelima adalah 5. Annual payment-nya adalah sebesar 40.000 tadi, menggunakan tabel, ya, menggunakan tabel present value. 5 tahunnya rate-nya adalah 8%. Maka nilai sekarangnya ada sebesar 159.708. Ya. Kemudian nilai residualnya pun dihitung nilai sekarangnya. Nilai sekarangnya berapa? Nilai sekarangnya adalah 6.805,8. Jadi value in use-nya, jadi value in use dari mesin tersebut adalah sebesar 166.514. Padahal carrying amount-nya berapa tadi? 200.000. Maka kita compare, kita bandingkan, karena lebih kecil nilainya recoverable amount-nya, maka di sini muncul impairment loss sebesar 33.486. Mencatatnya adalah loss on impairment, kreditnya ada akumulasi depresiasi mesin. Kemudian terkait dengan reversal of impairment loss. Jadi misalnya kita sudah mengakui ada impairment loss, kemudian pada tahun berikutnya ada kenaikan nilai. Jadi misalnya Tan Company membeli equipment pada 1 Januari senilai 300.000, masa manfaatnya masa manfaatnya adalah 3 tahun tanpa nilai residual. Nah, dari 2015 sampai 2017, Tan melakukan depresiasi, ya. Kemudian di tahun 2015, Tan melakukan penyesuaian untuk impairment untuk asetnya, yaitu carrying amount-nya sebesar 200.000, dan ada impairment loss sebesar 20.000. Jadi pencatatnya ada loss on impairment 20.000, akumulasi depresiasi 20.000. Nah, kemudian pada akhir 2016, Tan menentukan recoverable amount-nya sebesar 96.000 yang lebih besar daripada carrying amount-nya. Maka Tan mereverse impairment loss-nya, yaitu
akumulasi depresiasinya bertambah 6.000, take over impairment loss-nya sebesar 6.000. Kemudian untuk depresi, untuk aset-aset untuk sumber daya alam, ya, untuk aset berupa sumber daya alam dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu biological asset atau aset-aset biologis dan aset-aset mineral, misalnya seperti minyak, gas, dan tambang. Untuk biological asset menggunakan nilai fair value, nilai aset misalnya untuk tanah hutan, ya, itu bisa menggunakan fair value, pendekatan fair value. Untuk mineral resource, tekniknya menggunakan penghapusan langsung dari konsumsi aset, kemudian dapat di replacement aset karena adanya pengaruh alam atau perilaku dari alam. Nah, kemudian dasar untuk depletion base-nya. Depletion base-nya bisa menggunakan pre-exploratory cost, exploratory and evaluation cost, dan development cost. Untuk yang pre-exploratory cost, berarti depletion base-nya didasarkan pada cost ketika perusahaan itu belum mendapatkan hak legalnya untuk mengeksplor suatu area. Jadi misalnya perusahaan melakukan tes awal untuk menentukan apakah tempat tersebut layak untuk diproduksi atau tidak, layak untuk dieksplorasi atau tidak. Nah, cost tersebutlah yang menjadi dasar untuk deplesinya. Jadi pre-exploratory cost sebelum perusahaan mendapatkan hak untuk mengeksplor sumber daya tersebut. Nah, yang kedua adalah exploratory and evaluation. Exploratory and evaluation cost merupakan cost atau biaya yang sudah dikeluarkan perusahaan untuk melakukan eksplorasi dan evaluasi setelah hak untuk eksplorasinya ada. Jadi ketika perusahaan sudah memiliki hak untuk melakukan eksplorasi dan evaluasi cost. Biasanya eksplorasi dan evaluasi cost ini dikapitalisasi sebagai cost dari sumber daya tersebut. Kemudian yang terakhir adalah untuk development cost ini dibagi menjadi dua, yaitu biaya bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama terkait dengan biaya peralatan yang berwujud dan untuk biaya development atau pengembangan yang tidak berwujud. Yang barang yang berwujud contohnya adalah misalnya untuk alat transportasi atau alat-alat berat lain untuk mengeksplorasi sumber daya tersebut, ya. Untuk yang intangible development cost atau biaya pengembangan yang tidak berwujud merupakan seluruh biaya-biaya yang memang digunakan untuk mengeksplor sumber daya tersebut. Jadi misalnya biaya untuk prosesnya, nah itu masuk sebagai development cost. Nah, kemudian rate of resource cost. Nah, perusahaan biasanya menghitung depresi dari pada unit per unit of production method menggunakan seperti kita menggunakan metode aktivitas. Jadi, depresi itu dihitungnya dengan total cost-nya dikurangi residual value dibagi dengan total unit yang tersedia. Jadi, bisa kita menghitung dulu berapa sih unit ekstraknya atau unit yang diperoleh dikalikan dengan cost per unitnya. Depresinya misalnya, McLeod mengakuisisi memiliki hak untuk menggunakan 1000 ar dari tanah di South Africa untuk menambang silver, ya. Kemudian lease cost-nya, biaya leasingnya sebesar 50.000 euro. Dan eksplorasi cost-nya sebesar 100.000. Intangible development cost-nya sebesar 850.000 euro. McLeod mengestimasi tambang tersebut dapat menghasilkan 100.000 ons emas. Nah, bagaimana depresi cost per unitnya, yaitu dari
dari seluruh biayanya 1 juta, yaitu 150 euro list cost-nya, kemudian propertinya, eksplorasi cost-nya 100.000, dan development cost-nya 850.000, totalnya adalah 1 juta. Kemudian total estimasi unit yang dihasilkan adalah 100.000, maka depresinya adalah 10 euro per ounce. Nah, asumsikan McLeod telah menghasilkan 25.000 ounce pada tahun pertama, sehingga pada tahun pertama depresiasinya adalah 25.000 ounce dikali 10, jadi nilainya adalah sebesar inventory-nya sebesar 250.000, kreditnya adalah akumulasi depresinya sebesar 250.000. Nah, pada statement laporan posisi keuangannya adalah silver miningnya atau tanahnya sebesar 1 juta, cost-nya dikurangi akumulasi depresi sebesar 250.000. Jadi nilainya adalah 750.000. Atau dapat disebut depletion cost atau biaya depresi ini, beban depresi ini terkait dengan HPP, bisa disebut sebagai harga pokok penjualan dari persediaan yang dijual. Itu, saya rasa itu yang perlu disampaikan untuk materi kita terkait dengan depresiasi, impairment, dan depresi. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.